Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadul Badi'ah. Kitab Riyadul Badi'ah halaman 12, wa annahum yub'atsuna yaumal qiyamati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahum lan satuhuni khalqu iku yub'asuna, wa annahum lan satuhuni khalqu iku yub'asuna bakal den tangiaken saking kuburan sapa khalqu yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat, wa yuhasabuna lan bakal den hisab sapa khalqu fil mauqifi ing dalem nggon pelerenan. Fil mauqifi ing dalem nggon pelerenan ala a'malihim ing ngatasé pira-pira amale khalqi. Ala a'malihim ing ngatasé pira-pira amale khalqi ilaman angin uwong Sulaiman yadkhulu kang bakal manjing sapa man al jannata ing swarga. Al jannata ing swarga manjing swarga bi ghairi hisabin kelawan tanpa hisab. Bighairi hisabin kelawan tanpa hisab. Wa anna a'malahum lan satuhuni piro-piro amali khalqi. Lan piro-piro amal khalqi kullahum ya sekabani a'mal iku tuzanu bakal den timbang opo a'mal fil mizani ing dalem timbangane amal. Wa anna a'malahum lan satuhuni piro-piro amali khalqu kullahum ya sekabene a'mal iku tuzanu bakal den timbang opo a'mal fil mizani ing dalem timbangane amal. Wa annahum lan satuhuni khalqu iku yamurruna bakal nglewati sapa khalqu jami'an hale sekabehane ala sirati ing ngatasé sirat ing ngatasé uwat ing ngatasé ndukure uwat jembatan sama. Wa annal mu'minina lan satuhuni pira-pira wong mukmin. Lan satuhuni pira-pira wong mukmin iku yasrabuna bakal ngombe sapa mukminin iku yasrabuna bakal ngombe sapa mukminin min haudi nabiyina saking telagane nabi kita. Saking telagani Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nyatani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayana lunalan bakal merkoleh sapa mukminin syafaatahu ing syafaate Nabi yaumal kiamati ing dalem dino kiamat. Yaumal kiamati ing dalem dino kiamat. Wa akbaru syafaatihi utawi luwe gedene syafaate Nabi. Utawi luwe gedene syafaate Nabi sallallahu alaihi wasallam iku asyafaatul uzma syafaatul uzma fi faslil qada'i ing dalem mungsoni pepesten. Fi faslil qada'i ing dalem mungsoni pepesten. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangannya saya ulangi dari halaman 10 karena ada kekurangannya. Di masalah ini saya ulangi dari malaikat wa minhum Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa hadhi haula'il arba'atu humur ru'asa'u. Jadi karena keterangannya sebenarnya agak ruwet, makanya saya keterangan kalau yang dibaca halaman 12 keterangan saya coba akan mengulangi dari masalah dari wa minhum Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa haula'il arba'ati humur ru'asa. Termasuk malaikat lagi adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan malaikat Israil. Malaikat 4 ini termasuk pimpinannya para malaikat. Dan wahum afdaluhum, jadi malaikat yang lebih utama adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan malaikat Israil. Dan malaikat Israil. Kemudian wa minhum, setelah itu wa minhum hamalatul arsi, malaikat yang membawa aras.
Jadi kalau sekarang malaikat yang membawa aras itu 4, tapi nantinya pada hari kiamat ditambah 4 lagi menjadi 4. Kenapa? Li ziyadatil jalali wal azamati fil akhirah, karena bertambah mulianya dan bertambah besarnya mas'al besok di akhirat. Jadi makanya jumlahnya malaikat ditambah menjadi 4. Jadi tambah 4 menjadi 8. Di sini ada yang kurang, wa minhum. Wa minhum, saya ulangi. Wa minhum mungkarun wa nakirun wa ridwanun wa khazinul jannah wa malikun khazinun nar wa raqibun wa atidun. Di dalam halaman 10 sarahnya wa minhum karubiyun, termasuk malaikat lagi setelah malaikat aras membawa aras, yang lebih mulia adalah malaikat karubiyun. Malaikat bifathil kafi wa tahfifir ra karubiyun. Hum malaikatu hafuna bil arsi taifuna bihi. Jadi malaikat karubiyun itu adalah malaikat yang mengelilingi aras. Tawaf di aras niki malaikat karubiyun. Nah, kemudian malaikat niki nanti ini malaikat karubiyun itu nantinya malaikat masuk yang niki mutasad li annahum mutasaddun lidu'ai, halaman 10. Jadi malaikat karubiyun bifathil kaf wa hum malaikatul hafuna bil arsi taifuna bihi lukibu bidzalika li'annahum mutasadduna liddu'a biraf'il karubi anil ummati. Malaikat karubiyun itu malaikat yang mengelilingi aras. Malaikat tersebut tawaf di aras, mengelilingi aras, berputar di aras, dan diberi nama niki lukibu dan lakopi bidalika. Jadi malaikat yang mengelilingi aras itu diberi julukan lakop malaikat karubiyun. Kenapa? Li annahum, jadi kenapa malaikat yang mengelilingi aras dinamakan malaikat karubiyun? Li annahum mutasadduna, karena malaikat tersebut yang menyampaikan doa dengan niki mintoakan sama edit doaki maring doa birofil karobih de anil ummah. Berarti niki di malaikat tersebut nantinya niki dengan yang menawar. Berarti doa malaikat iku mutasadun mintoakan sapa di doa maring doa birafil anil mati. Berarti malaikat tersebut nantilah yang menghilangkan masalah kesusahan umat dengan adanya doa. Jadi ketika orang-orang Islam itu berdoa, ini kira malaikat inilah yang nanti yang menghilangkan kesusahan umat tersebut. Waladzi yajibu ma'rifatu minhum tafsilan. Tapi kalau malaikat nih, malaikat yang wajib diketahui secara terperinci 10 malaikat 10 yang wajib diketahui secara terperinci. Secara terperinci mulai dari malaikat mungkar nakir, malaikat ridwan, malaikat malik, raqib, atik, Israfil, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, niku malaikat mungkar nakir, malaikat ridwan, malaikat malik, malaikat ridwan, malaikat atik niki. Coba itu. Niki malaikat niki nanti. Jadi kalau mengetahui malaikat niki secara terperinci
hanya 10. Hanya 10 niki. 10 niki kita harus mengetahui malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil, Izrail, malaikat Mungkar, malaikat Nakir, malaikat Ridwan, malaikat Malik, Rokib, dan Atid. Itu yang wajib kita ketahui secara terperinci. Sedangkan jumlahnya malaikat keseluruhannya yang baik itu berapa, itu 300 berapa itu tidak wajib diketahui secara terperinci. Secara terperinci termasuk lagi malaikat. Sedangkan saya ulangi, malaikat yang lebih utama adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Setelah itu termasuk lagi malaikat penjaga, malaikat yang membawa aras. Kemudian termasuk lagi malaikat Mungkar Nakir. Malaikat Mungkar Nakir itu nantinya yang mendatangi mayit. Jadi ketika orang-orang jadi setelah malaikat Mungkar Nakir ini tugasnya apa? Tugasnya malaikat Mungkar Nakir mendatangi mayit ke dalam kuburan. Nah, malaikat Mungkar Nakir kalau memang yang mati itu matinya tidak baik, maka rupanya malaikat Mungkar Nakir sangat menakutkan. Hitam sekali, matanya biru nih, menakutkan. Tapi kalau yang datang, yang mayitnya itu orang yang baik, tingkah lakunya baik, malaikat Mungkar Nakir datangnya dengan rupa yang sangat tampan. Nah, kita tinggal pilih, sampai itu ingin nantinya di kuburan ingin kedatangan malaikat Mungkar Nakir yang menyeramkan atau yang tampan. Dan nanti kalau yang tidak malaikat Mungkar Nakir datangnya menyeramkan, sekali ditanya, ya kalau orang kafir ditanya marrobuka, nggak bisa jawab, toleh pukul dengan malaikat. Tapi kalau baik marrobuka jawab. Ini ada kisahnya niki dulu niki saya waktu mondok di pelosok itu, di kisah guru saya itu bercerita bahwa ada seorang santri, seorang hadamnya ulama niki, ulama orang alim dan mengamalkan ilmunya. Setiap hari hadam itu disuruh belanja ke pasar. Lah belanjanya terong. Pada waktu hadam tersebut meninggal dunia, ditanya oleh malaikat, hafalnya hadam tadi apa? Terong, karena setiap hari belanjanya terong. Ketika meninggal dunia, dikubur, kedatangan ditanya marrobuka, jawabnya terong. Mana terong? Nih, tapi kita nggak bisa. Kalau kita jawab marrobuka terong, pentong malaikat sama malah dipukul lah. Malaikat bingung, malaikat itu nggak kenal terong. Nah ini kok jawab seperti ini? Akhirnya matur malaikat teng Allah, malaikat Mungkar Nakir matur teng Allah, ini bagaimana? Nah niki saya tanya marrobuka terong, man nabiuka terong. Hanya dari Allah gimana? Masukkan ke dalam surga apa? Barokahnya ulama. Jadi kalau kita mendapat barokah dari ulama, makanya kalau kita mondok itu usaha terong ya nggak bisa, nggak akan dibebaskan dari penangkan karena barokahnya ulama tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini malaikat, kalau malaikat Ridwan tugasnya adalah menjaga surga. Kalau malaikat Malik, malaikat yang ada di dalam, malaikat Malik mulai dijadikan sampai nggak pernah tersenyum, kecuali kapan? Ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan, Rasulullah melihat antara surga dan neraka lah. Ketika Rasulullah melihat neraka, malaikat Malik niki tersenyum baru sekali itu. Setelah itu nggak pernah.
Nah, malaikat Malik itu dijadikan oleh Allah tanpa rasa belas kasihan, nggak ada seret sungguhan sama malaikat Malik ini. Dan juga malaikat Rokib dan Atid. Malaikat Rokib dan Atid ini adalah malaikat yang mencatat amal kita, amal kebaikan dan amal kejelekan. Nah, kalau amal kebaikan ini, kalau kita niat untuk melakukan amal kebaikan, yang penting niat, belum niat sudah dicatat oleh malaikat. Tapi di saat kita itu niat untuk melakukan perkara yang tidak baik, tidak langsung dicatat oleh malaikat, menunggu orang ini nantinya melakukan sungguhan atau tidak. Kalau tidak ya nggak dicatat, tapi kalau baru dicatat. Ini tugasnya malaikat Atid dan malaikat Rokib, malaikat Rokib dan Atid. Wa ayya'taqida anna afdhalal khalqi kullihim nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa rasulu summal anbiya summal malaika salawatullah wassalamu alaihim summa sahabat radhiyallahu anhu. Dan kita harus meyakini, sebagai orang mukallaf harus meyakini bahwa lebih utamanya makhluk adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad. Sangat bersyukur kita itu menjadi umatnya Nabi Muhammad. Lah, umatnya Nabi Muhammad nih, Rasulullah termasuk makhluknya Allah yang paling mulia. Umat yang paling mulia adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surga, yang menempati surga dulu siapa? Ya Rasulullah. Yang bagian umat yang masuk surga dulu siapa? Umatnya Rasulullah. Tapi jangan lupa, lah nanti yang masuk neraka duluan siapa? Ya umatnya Rasulullah. Rasulullah bukan berarti nanti kalau surga masuk duluan, neraka belakangan, ya enggak lah. Mesti sama lah. Pertama, tinggal kita itu nanti umatnya Rasulullah. Kita menjadi umatnya Rasulullah karena kita itu lahir setelah Rasulullah. Nah, sekarang tinggal gini, apakah nantinya kita itu benar atau tidak akan diakui sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita berusaha bagaimana sekiranya kita itu benar-benar diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Dan ini Bismillahirrahmanirrahim. Summar rusul. Jadi ini summar rusul. Jadi setelah Rasul semua utusan, kemudian para nabi dengan utusan. Kalau utusan itu siapa? Utusan adalah orang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah dan wajib disampaikan kepada umatnya. Kalau nabi, seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah dan tidak wajib menyampaikan pada umatnya. Itu perbedaan nabi dan utusan. Faman kataba asma'ahum wa wada'aha fi baiti aw qara'aha aw hamala ta'ziman lahum wa takriman lidzawat. Ini kurang tadi, rasanya ini agak kurang keterangannya. Wa takriman lidzawatihim wa ihtiraman linubuwatihim. Bagi siapa yang mencatat nama utusan kemudian diletakkan di rumah atau dibaca atau membawanya, tujuan apa? Ta'ziman, dengan tujuan untuk menghormati kepada ta'zim kepada utusan, memuliakan kepada zatnya para utusan, memuliakan karena dia adalah nabi, dan minta pertolongan terhadap rohnya para rasul tersebut. Maka oleh Allah orang tersebut akan dipermudahkan masalah urusan dunia dan akhirat. Wa fataha alaihi abwabal khairat wa nuzular rahmah wal barakah.
Dan oleh Allah lantaran menulis atau membaca atau membawa, tapi ingat tujuannya ta'ziman ila akhirih, Allah akan membuka beberapa pintu kebaikan. Allah akan menurunkan rahmat ke rumah tersebut serta barokah dan menolak perkara yang tidak baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayatuhum wa mamatum sawa'un fa mutasarrif fil ardi was sama. Ini dawuh Rasulullah mati nih. Masalah matinya, meninggalnya para utusan dan hidupnya, berarti antara hidup dan matinya para utusan itu sama. Di langit dan sama. Berarti sekalipun para utusan itu sudah meninggal dunia, kita berdoa sama saja. Sama ketika utusan tersebut masih dalam keadaan hidup. Wal masyhur annal mursalina salasumi'atin wa salasata asyara. Ini yang masyhur, utusan itu berapa jumlahnya? 313 utusan. Tapi yang wajib diketahui secara terperinci ada 25. Nabi Adam, Nabi Idris sampai Nabi Muhammad. Yang wajib diketahui. Tapi kalau yang lainnya ya tidak wajib diketahui secara terperinci. Dan di sini 30 dalam hadis Abi Dzar wa asma'uhum ala marawah an Anasin. Ini nama dari Nabi 313 tersebut. Jadi yang diriwayatkan oleh sahabat Anas, Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Unus, Nabi Kinak, niki Mahyail nih. Dan niki yang wajib diketahui 25. Jadi yang penting niki jumlahnya ada sekian, tapi namanya yang 25 itu. Kemudian setelah lebih utanya makhluk Rasulullah, para utusan, para nabi, kemudian malaikat. Setelah malaikat, para sahabat nabi. Sahabat itu siapa? Orang yang pernah berkumpul dengan Nabi dalam keadaan iman pada waktu Rasulullah masih hidup. Niki. Pada waktu Rasulullah masih hidup, tapi iman. Berkumpul Rasulullah tapi tidak iman, bukan sahabat. Sahabat Nabi yang lebih utama adalah sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali. Sahabat Nabi yang lebih utama. Sahabat Nabi yang 4 itu nantinya lah yang menjadi khulafaur rasyidin. Wa ayya'taqida annal khalqa kulluhum yamutuna indang kidai a'malihim wa annal qabida li arwahim malakul maut wa huwa Israil wa annahum yus'aluna ba'da dafnin fi kubun illa jama'atan mahsusina. Dan kita supaya meyakini, jadi sebagai orang mukallaf harus meyakini bahwa semua makhluk itu akan mati kapan? Ketika umurnya sudah tidak ada. Wa annal qabida li arwahim, sedangkan siapa yang mencabutnya? Malaikat maut. Malaikat maut itu namanya malaikat Israil. Dan nanti setelah meninggal dunia, setelah dikubur, dalam kuburan akan ditanya oleh malaikat yang menanyakan siapa? Ya tadi itu malaikat Mungkar dan Nakir, itu tugasnya untuk menanyakan siapa Tuhanmu, siapa, apa agamamu, apa, siapa nabimu. Kalau orang Islam bisa jawab marrabbuka, Allahu Rabbi, man nabiyuka, Muhammad nabi. Agamanya agama Islam.
Kalau bukan orang Islam nggak bisa lah nih menjawab pertanyaan kubur, pertanyaan malaikat mungkar nakir itu tidak perlu dihafalkan. Karena bukan hafalan. Bukan seperti kita waktu sekolah surah hafalan nadhoman, bukan. Oh, saya ingin belajar, ingin menghafalkan pertanyaan malaikat mungkar. Marrabbuka, Allahu Rabbi, hafal. Tapi kalau matinya tidak membawa, hilang semuanya. Karena pertanyaan malaikat mungkar nakir itu bisa dijawab kalau amal kita itu baik, melihat kepada amalnya bukan hafalnya. Mungkin kalau kita waktu mondok harus hafal dengan guru hafal, ya harus hafal, enggak hafalan akan disanksi oleh guru kita. Illa jama'atan mahsusina. Jadi kecuali kelompok-kelompok yang tertentu tidak ditanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir. Fala yus'aluna minhum asyahid. Itu yang tidak akan ditanya sebagian seperti orang yang matinya mati syahid. Lah, mati syahid itu ada 3. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat, ada syahid dunia. Nah, yang syahid dunia akhirat ini adalah orang yang matinya dalam keadaan membela agama Allah seperti masanya Rasulullah. Dalam peperangan sekarang orang perang bukan karena agama, karena rebutan masalah negara. Nah, ini orang mati syahid, yang ada yang mati syahid akhirat. Kalau mati syahid akhirat berarti ketika di dalam kuburnya tetap akan mendapat siksaan. Kalau memang tidak baik berarti dapat siksaan. Lah kalau syahid dunia di dalam kuburannya tidak disiksa, tapi nanti dia hanya akan mendapat siksaan. Itu perbedaan antara mati syahid dunia akhirat, mati syahid jadi mati syahid dunia akhirat di kuburan, dikubur di akhirat nggak akan dapat siksaan. Orang yang matinya membela agama Allah. Orang yang mati syahid dunia akhirat itulah yang tidak boleh dimandikan. Kenapa? Karena darahnya itu nanti akan menjadi saksi, dikubur dengan pakaiannya yang dipakai tersebut. Tapi kalau orang yang matinya mati syahid dunia atau mati syahid akhirat itu ya tetap dimandikan seperti mayit yang lain. Ini termasuk lagi orang yang mati dalam ini pada yauman wa lailatan fi sabilillah wal murabitun orang yang menetapi di benteng siang malam di dalam membela agama Allah. Jadi orang yang ada di benteng siang malam ini di dalam membela agama ada di benteng. Ini yang tidak ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Orang yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat. Wabtida'ul lailatul Jumat min zawalil yaumil khamis. Dan juga permulaan malam Jumat kapan? Ketika pada hari Kamis berarti terbenamnya matahari. Dan orang yang menetapi, orang yang istiqomah membaca surat Al-Muluk ini tidak akan ditanyakan fi kulli lailatin min waqtil ilmi, pada malam hari ini baca. Dan orang yang mati ini dalam keadaan mencari ilmu. Niki nantinya
Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahum yub'atsuna yaumal qiyamati wa yuhasabuna fil mauqifi ala a'malihim illa may yadkhulul jannata bighairi hisab. Jadi dan semua makhluk itu nantinya nih pada hari kiamat akan dibangunkan dari kuburan, dihidupkan kembali, dihidupkan kembali, dikeluarkan dari kuburan. Kapan? Pada hari kiamat. Nah, ketika kita ini kemudian setelah dibangunkan dari kuburan, kita itu akan dihisab, digiring ke padang mahsyar untuk apa? Ya, akan untuk wa yuhasab fil mawqifi ala amali. Amalan-amalan kita akan dihisab. Kecuali orang yang masuk surga tanpa hisab. Orang yang masuk surga tanpa hisab, amalannya tidak akan dihisab, enggak ada lah. Nanti timbangan surga, timbangan akhirat itu tidak sama dengan timbangan di dunia. Wa anna a'malkum tuzanu fil mizan. Jadi semua amalan orang tersebut akan ditimbang. Ada kalanya orang niki ahli baca niki waktu ditimbang ini. Waktu ditimbang penimbangan amal. Kadangkala ada orang ketika ditimbang amalnya yang lebih banyak amal yang tidak baik. Tapi akhirnya ternyata dari atas itu ada kertas yang terbang masuk pada amal. Sehingga amalan, timbangan amalan yang lebih banyak adalah amal. Setelah apa? Kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi malah kita itu perbanyak membaca sholawat, baca tahlil. Orang yang lebih banyak mendapat syafaat Rasulullah adalah orang yang lebih banyak membaca sholawat. Tapi kita, sekarang kita itu setiap hari istiqomah baca sholawat. Kita itu jangan lantas, saya pasti masuk surga. Kita itu ingat dulu, orang yang baca sholawat entah ingat kepada Allah waktu membaca, ingat menghayati makna atau tidak, bagaimanapun caranya membaca tetap akan dapat pahala. Ya tadi itu saya bilang, jangan lantas kita itu menganggap karena ahli baca sholawat, banyak baca sholawat, menganggap dirinya nantinya masuk surga nanti dulu. Hitung, jangan cuma menghitung saya pahalanya sekian setiap hari saya baca 10.000, 1 juta, tidak dulu. Kalau kita setiap hari baca sholawat, kemudian setiap hari ngerasani orang yang itu kan amalan kita, jadi pahala kita diberikan kepada orang yang kita rasani. Makanya kita itu sekali ahli baca sholawat, jangan lantas ya menganggap saya pasti masuk surga, tapi ingat dulu kelakuan yang tidak baik, dosa-dosa yang kita perbuat, terutama masalah ghibah. Karena ngerasani itu paling perbuatan yang paling nikmat. Apalagi banyak temannya. Ngerasani itu apa? Ngerasani itu adalah membicarakan orang sesuai dengan fakta. Jadi pada waktu Rasulullah nih, di kedatangan tamunya seorang laki-laki perempuan yang sangat tinggi. Ketika tamu itu pulang, insya Allah kalau tidak salah, apa Siti Fatimah atau siapa nih, pulang ke Rasulullah, ya Rasulullah perempuan itu jangkung. Ya Rasulullah muntah. Yang keluar apa? Daging. Keluar daging. Jadi ghibah itu membicarakan orang sesuai dengan fakta. Orang yang ahli zina sebagai seorang pelacur, apakah boleh dirasani? Tidak. Ngerasani orang yang seorang pelacur, kalau dengan itu sama tidak boleh. Apalagi dengan adanya dirasani orang itu tambah parah, tidak boleh. Sama. Bukan berarti orang itu gini, enggak.
Kalau membicarakan orang yang tidak sesuai dengan fakta, itu namanya berbohong. Jadi ngerasani orang itu membicarakan dengan secara fakta. Nah, ketika orang yang mendengar dia marah. Orang yang pekerjaan seperti itu niki nantinya ya, saya beramal banyak sebenarnya, tapi mana hasilnya? Ya jangan ditanya hasilnya. Kalau setiap hari nggak pernah absen ngerasani orang, mau nanya pahalanya, ya jangan. Makanya kita itu ya niki, makanya gini, tanda-tandanya orang yang matinya husnul khotimah ini sebagian tandanya. Dan yang matinya su'ul khotimah gimana? Biasanya nih yang husnul khotimah, sebagian dari tanda-tandanya adalah ketika beramal kebaikan dia lupa, tidak pernah mengingatnya sama sekali. Tapi ketika orang tersebut melakukan kesalahan, berbuat dosa, dia selalu ingat yang akan bertaubat. Tapi orang yang matinya tanda-tanda sebagian tanda-tandanya adalah ketika yang su'ul khotimah, ketika dia melakukan kebaikan tidak pernah lupa, diingat-ingat. Tapi ketika melakukan dosa lupa, tidak pernah ingat sama saya, diingat ya pahala. Jadi kita itu supaya jangan lupa amal kejelekan kita. Kalau kita selalu ingat akan amal kejelekan kita insya Allah lambat laun kita akan bisa memperbaiki. Tapi kalau orang beramal tidak baik itu sudah melupakan, tapi yang baik-baik terus, ya akhirnya ya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jadi semua amalan akan ditimbang. Setelah ditimbang amalan, barulah orang tersebut melewati siratal mustaqim. Ketika kita itu digiring ke padang mahsyar, jadi sebelum amal ditimbang, semua makhluk digiring ke padang mahsyar. Ini belum ada keputusan kapan, sedangkan matahari ada di atas kepala kita. Dalam keadaan tidak ada yang pakai baju telanjang bulat nyeker besok di padang mahsyar. Jadi dalam keadaan seperti itu, ada yang orang itu sampai berenang dengan keringatnya sendiri. Keringatnya orang itu ada yang sampai bisa dibuat renang, ada yang sampai pada dagu, ada yang semua sampai pada lutut, pada pusat, melihat kepada amalnya. Ada yang tidak sama sekali, ada yang merasakan panas, ada yang tidak, melihat amalnya masing-masing. Nah, sebelum ditimbang amal, setiap para umat, semua makhluk itu mencari para utusan. Pertama yang dicari Nabi Adam. Mencarinya itu bukan 1 hari 2 hari, lama sekali ketemu-ketemunya. Setelah makhluk itu minta kepada Nabi Adam, membawakan Nabi Adam, engkaulah adalah utusan Allah, Bapak kami, tolonglah kami, mohonlah kepada Allah agar segera diberi keputusan. Artinya apa? Agar amalan kita itu segera ditimbang. Jawabnya Nabi Adam gimana? Nafsi. Saya juga bingung, saya pernah melakukan kesalahan. Setelah dari Nabi Adam mencari sampai dari Nabi Adam semua benar, Nabi Isa, terakhir Nabi Muhammad. Nah, ketika yang terakhir ini mencari para utusan lama. Terakhir Rasulullah. Ketika sampai pada Rasulullah, agar segera dilaksanakan, diputuskan masalah hisab niki, masalah agar segera diberi keputusan, Rasulullah tanpa pinggir panjang, tanpa memikirkan diri sendiri, langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah Allah bangunlah Muhammad, baru diberi keputusan, amal ditimbang niki. Kemudian kita akan melewati siratal mustaqim.
Di dalam melewati Shiratal Mustaqim itu banyak caranya. Dari kami cukupi sekian. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.